berseru, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan Yesus yang perkasa, Dia dahsyat. Oh yeah. Ku berseru, layak, layak, layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Crying out holy, 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 holy you are, a fortress and savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, worthy, worthy you are, wonderful one, King of all glory, awesome in power, wonderful one, yeah. King of all glory, awesome in power, wonderful one, yeah, 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 Shalom, saya Pendeta AB, Gembala Pembina GBI Kota Raja, Kalimantan Barat, dan juga anggota MPL Gereja Betel Indonesia, khusus di Kalimantan Barat. Saya mengucapkan happy anniversary 15 years for Nation Worship Center Church yang ada di Philadelphia. Semoga di tahun yang diberkati ini boleh menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa untuk Pastor Benny, Ibu, dan seluruh pengerja yang ada di sana dalam pelayanan untuk dapat memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya ucapkan shalom. Kami dari Korean Indonesia Mission mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 buat Nation Worship Center. Semakin maju, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan 내션 워십 센터 15주년에 축하드리고 예수님이 축복합니다. 사랑해요. Shalom kepada seluruh anggota sidang jemaat di NWC Philadelphia. Saya Pastor Elijah. Saya Pastor Indrawati. Kami dan seluruh sidang jemaat dari gereja yang kami gembalakan di Sydney dan Gold Coast mengucapkan happy anniversary yang ke-15. Tuhan telah menetapkan gereja di NWC boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di Amerika di bawah pengembalaan Pastor Benny dan Pastor Lia. Kami berdoa kegerakan api Pentakosta ketiga terus melanda Amerika melalui gerejanya di NWC untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary. God bless you. Bapak Ibu Saudara yang sebelah kanan atau kirinya masih kosong, tolong kasih tahu karena udah nggak cukup kayak tempatnya ya, selalu kasih tahu. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Zoom juga yang sudah hadir. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sekali lagi. Tuhan Yesus baik, haleluya. Hari berkati hari.
tangannya sampai selama-lamanya untuk dua tangan. Amin. Semua gerakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk selama-lamanya. Dari selama musik. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Dari selama
aniversario. Selamat ulang tahun. Don't say hi, selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat ulang tahun. Okay. I'm gonna try to say a little bit in Indonesian first. Okay? Siap. Okay. Saya senang hati boleh datang dan merayakan anniversary bersama kalian semua. Keluarga saya di dalam nama Yesus. Saya akan baca dari firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 4. Saya selalu berterima kasih kepada Allah mengenai kalian, sebab kalian sudah menerima rahmat dari Allah melalui Kristus Yesus. Karena kalian sudah menjadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam segala hal. Pengetahuanmu ya, tentang segala sesuatu sangat dalam, dan kalian pandai mengajar pengetahuan itu. Itu menunjukkan bahwa berita tentang Kristus sudah begitu meresap ke dalam hatimu, sehingga kalian tidak kekurangan satu berkat pun. Sementara kalian menunggu Tuhan kita Yesus Kristus datang dan dilihat oleh semua orang. Kristus sendiri akan menjamin kalian sampai pada akhirnya, supaya pada waktu datang kembali kalian didapati tanpa celah. Allah dapat dipercaya sepenuhnya. Ialah Allah yang sudah memanggil kalian untuk menjadi satu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap kali kita merayakan anniversary, kita memuji Tuhan. Kita bilang, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan memberkati kita. Every time we celebrate an anniversary, Setiap saat kita merayakan hari ulang tahun, we have the opportunity to think about all the ways that God has enriched our lives. kita mempunyai kesempatan untuk melihat betapa Tuhan begitu memberkati kita. All the ways God has blessed us Dalam berbagai macam cara Tuhan begitu memberkati kita. as brothers and sisters in Christ. Sebagai saudara-saudari di dalam Kristus, We thank God for our leaders and for their faithfulness to God. kita berterima kasih atas pemimpin yang benar-benar menaruh kesetiaannya pada Tuhan And to the ministry of the church. dan untuk pelayanan di gereja. Every time we celebrate an anniversary, Setiap saat kita merayakan hari ulang tahun, we thank God for Jesus, kita mengucap syukur kepada Yesus for His sacrifice for us, atas pengorbanannya untuk kami semua. and that He is coming again. Dan Dia akan datang untuk kedua kali. We have the opportunity to thank God Kita memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada Tuhan. for the ways that the Holy Spirit is moving in our lives, Bagaimana bekerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua, bringing healing and truth. membawa kesembuhan, kebenaran, dan kasih. And finally, Dan akhirnya, we have the opportunity each year during our anniversary kita memiliki kesempatan setiap tahun ketika kita merayakan hari ulang tahun to commit our lives again to Jesus. untuk memperbarui komitmen kita semua kepada Yesus. We can say that God has been faithful. Kita bisa bilang Tuhan begitu setia. So we will be faithful to God. Oleh sebab itu kita akan setia kepada Tuhan. We commit ourselves again to follow Jesus, Kita mengambil komitmen sekali lagi untuk mengikut Yesus, to pray, untuk berdoa, to read our Bibles, untuk membaca kitab suci, to worship untuk God, memuji Tuhan, to serve God and untuk melayani others, Tuhan dan sesama, to share the good news, untuk membagikan kabar baik, to tithe, untuk memberikan perpuluhan, and to support our church and our leaders dan untuk mendukung gereja kita dan juga para pemimpin kita. as God has called us to. Sebagaimana Tuhan memanggil kita untuk
mengambil komitmen sekali lagi stand firm untuk berdiri dengan kokoh until the day that Jesus Christ comes back for us. sampai pada hari ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Or we go to Him. atau kita pergi kepada Tuhan. An anniversary is for celebration, Ulang tahun hari jadi adalah untuk perayaan. and an anniversary is for new commitments to God. Hari jadi adalah untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan, For the new year together. untuk hari untuk kembali bersama-sama. So my blessing on you today Berkat saya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini is grace and peace to you adalah kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan from God our Father dari Tuhan Bapa kita and the Lord Jesus Christ. dan Tuhan kita Yesus Kristus. Happy anniversary. Selamat ulang tahun. Amen. Congratulations untuk gereja NWC. Saya Aldo Syahaan mengucapkan selamat dirgahayu untuk gereja NWC, untuk Pak Beni, Ibu Lia, tim leadership yang terus bekerja lelah untuk memperhatikan jemaat-jemaatnya. Keep it strong, terus bertahan sampai pada kesudahannya. Demikian juga untuk jemaat Nation Worship, saya berdoa untuk terus tertanam di dalam firman Tuhan, hidupnya bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh lebat dan boleh dinikmati banyak orang. Jadi berkat, dan jadi berkat terus. Once again, saya Aldo Syahaan atas nama keluarga, atas nama Philadelphia Presenter, dan atas nama 3 juta penduduk Philadelphia mengucapkan Happy Anniversary. God bless you. Kami dari International Worship Church mengucapkan Happy Anniversary kepada Nation Worship Church yang ke-15. Ada sebuah ayat yang kami hadiahkan untuk NWC, Efesus 4 ayat ke-16 berkata, "Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih." Sekali lagi saya ucapkan Happy Anniversary NWC. Maju terus dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami keluarga besar GBI JDC Jambi mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 bagi NWC Philadelphia USA. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi NWC Philadelphia yang mengasihinya. Amin. God bless you. Haleluya. For your
with every breath that I am. I will sing all the goodness of God. Mari kami beri bersama-sama. In all my life, in all my life you have been faithful. All my life, Lord, in all my life you have been so good. With every breath that I am, I will sing all the goodness of God. Tangan bukan kita, siapa yang percaya Dia setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum nanti Bu Indri akan menyambung dari cerita, saudara, satu hal yang saya mau share buat saudara hari ini di acara anniversary ini, ya baik, ya nanti saya. Nah, saudara, kita percaya kalau gereja kita ini ada semua oleh karena anugerahnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau share sedikit nanti sebelum Bu Indri sampaikan kebenaran firman Tuhan. Is it okay, Bu Indri, we change little bit the schedule? Okay, alright. Bu Indri pasti boleh, okay. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat, mungkin saudara pernah tahu tempat ini di 17 sama More, saudara. Jadi 2006, sekitar 15 tahun yang lalu, saya sampai di kota Philadelphia. Saya nggak tahu siapa-siapa, ya. Saya nggak ngerti, saya nggak punya teman. For those that could not speak Indonesia, somebody will translate for you, okay? Okay, somebody will translate. Make sure, mashallah, how many people that did translation. Please, make sure everybody will understand what's going on. Jika masuk sini, saudara-saudara, udah nyebarin selebaran, ya. Kita mau KKR pertama. Puji Tuhan, hari itu yang hadir 9 orang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Udah nyebar selebaran ratusan, ya 9 orang. Dan saya masih ingat sewa gedungnya itu sekali ibadah $100. Dan hari itu persembahannya $90, minus $10. Haleluya. Saya senang, ya. Tapi saya pulang gak senang. Ada yang ngomong gini, jangan ke gerejanya Pak Benny, karena Pak Benny suka makan uang. Uangnya sopo buat sewa jam minus loh saya. Gimana mau dimakan? Apanya mau dimakan? Saudara, hampir 7-8 bulan kita ibadah di situ. Dan kita bersyukur ternyata di situ juga ya ada pasangan suami istri yang mau diberkati, Nor dan Nengah, yang hari ini tetap setia melayani bersama kita. Kita memberkati pernikahan di situ. Kursinya cuma 26 yang datang 70 lebih, bingung saudara.
Jadi teman-temannya Nor, orang-orang Laos, Kamboja, semua di luar, saudara-saudara. Karena panas, kayak sarden kita di dalam gedung, saudara-saudara. Oleh kemurahan Tuhan, 15 tahun tetap setia, bahkan tetap melayani bersama dengan kami. Nah, saudara-saudara, 7 bulan di sana struggle. Saya tidak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya main musik, saya main keyboard, saya mimpin pujian, saya khotbah, saya pengumuman, saya doa berkat, saya antar jemput jemaat. Pernah saudara-saudara, suatu saat snow tebel, ada ai yang masak. Pak Beni, kita masak black soup. Waduh, black soup itu apa? Rawon saudara-saudara. Saya bawa black soupnya. Oleh kemurahan Tuhan saya kepreset snow, tumpah semuanya saudara. Itu cerita yang tidak pernah saya lupakan. Gara-gara black soup saya jatuh di snow, tumpah saudara. Nah, di situ 7 dan 8 bulan saudara-saudara. Nah, tiba-tiba teman-teman PPC, Pastor Aldo dan Pastor Yosin nawarin begini. Ini ada gedung, kami pindah gedung yang baru. Mereka oleh kemurahan Tuhan dapat gedung yang baru. Dan di second floor 1715 McKinney ini, saudara, di lantai yang kedua itu bisa nampung cek about 130-140 people. Ayo pastor pindah ke sana. Loh, pindah gimana? Kita nih kursinya cuma 26-30, jemaat gak banyak. Kok disuruh pindah di gedung yang bisa nampung 140? Siapa yang duduk di sana? Tapi kita melangkah dengan iman dan percaya kalau bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Masuk sana, saya masih ingat bawa 26 kursi. Itu pun warnanya 2. Satunya hitam, satunya kuning, saudara. Jadi belentong-belentong katanya orang Surabaya. Nah saudara, setiap minggu kalau ada persembahan lebih, saya ke Lowe's, saya ke Walmart, saya nambah lagi kursi. Saya nambah lagi kursi, kita beli kursi. Minggu depannya lagi ada duit tambahan kursi. Nah puji Tuhan, Cik Teresa juga ada bersama Cik Like, Cik Monica, Pak Jimmy. Wow, tepuk tangan Pak Tongbio ya. Jemaat-jemaat Turita, jemaat yang lama masih Cik Aling, masih ada di sana. Ingat, setelah kita masuk ke sana, gak lama saudara-saudara, beberapa kali tempat itu dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Kadang saya mau, wow, dari cuma 9 bisa sampai 140, 150. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Perjalanan belum selesai, masih ngontrak terus. Tiba-tiba kita dapat surat cinta. Lempernya begini, kamu harus keluar dalam waktu sebulan. Waduh, cari gedung di mana sebulan? Saya nangis, saya muter-muter. Setelah gedung nomor 19, saudara, saya catetin alamatnya. Supaya kalau saya ditanya cuma, Pak Ben udah cari gedung, saya cari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor yang ke-19, akhirnya kita dapat gedung di Broad sama Mall. Haleluya. Puji Tuhan, Jokowi telepon. Haleluya. Nah, saudara, gedung di second floor. Nah, saudara-saudara, nah, gedung di second floor di Broad dan Mall. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, waktu itu kita bingung karena waduh, ini luar biasa ini. Ini cerita nih, teman-teman pastor yang ada di luar state, Philadelphia mau cerita ini. Di 1,5 blok di Broad itu ada 4 gereja, saudara-saudara. Bayangkan ya, ada Pak Ferry Tasik, ada Pak Lukas Kusuma, ada Pak Kilat dan kita. Kita selama 5 tahun di 1,5 blok yang berbeda sedikit. Kita semua beribadah. Dan puji Tuhan kita nggak pernah berantem. Kita semua rukun. Haleluya. Bahkan kalau ada meeting dengan para pastor ngomong, wow, ini kayak sinema 1, sinema 2, sinema 3, sinema 4 gitu ya. Karena jemaat yang baru selesai dari Pak Lukas masuk ke kita, dari kita masuk ke Pak Kilat, dari Pak Kilat masuk ke kita. Wes pokoknya kita melayani Tuhan aja deh, setia. Yang penting kita rukun-rukun makan sama-sama terus. Puji Tuhan nggak pernah berantem. Nah, saudara puji Tuhan, zaman itu sudah ada Facebook, jadi saya dapat gambarnya di Facebook. Wow, kursinya cuma 130, kalau yang datang 130 lebih, 150 harus berdiri, berjubel. Dan yang menarik saudara,
Lantainya tuh pakai terpal, saudara. Jadi banyak solasinya gitu, ditempelin semua. Pastor Hendy ada di situ, masih ingat baru datang dari Indonesia. Nah, yang menarik saudara-saudara, di sini yang paling capek. Tanya Pak Jimmy, setiap minggu pagi harus angkat-angkat kursi, 150 kursi. Pak Jimmy kita juluki Tarzan dan Simpson, dia jadi satu, saudara-saudara. Kenapa Simpson? Karena kuat. Tarzan kenapa? Karena ya udah nggak pakai baju, keringetan. Ibadah jam 10, setengah 9 saya datang, ikut angkat-angkat. Itu keringat sejagung-jagung. Pengurapan khotbah semua hilang, saudara. Mau khotbah apa udah basah kuyup, saudara. Bapak Ibu Saudara, di situ kita bergumul karena kita udah dapat DP, down payment untuk beli gedung gereja. Tetapi izinnya belum bisa, saudara. Jadi 3,5 tahun kami berjuang, 3,5 tahun kami bergumul, menangis, saudara. Tetapi percayalah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dan puji Tuhan, di tahun 2014 kita akhirnya bisa pindah gedung ini. Ya, Jesslyn cuma bisa angkat jempolnya aja. Dia nggak lihat bagaimana kita berjuang. Ya, we are happy semua karena anugerahnya Tuhan. Tuhan itu setia, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kita nggak punya apa-apa. Saya masih ingat waktu datang, persembahan pertama cuma $90. Tapi hari ini, kemarin ada yang nawar. Ya ini tanya realtor deh, tahu saya nggak nambahin. Gedung ini dihargai 1,3 juta US, saudara. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan, hari itu kita masuk gedung, ada Bu Indri, ada Pak Tim di sini. Tapi itu ingat, tepuk tangan dulu. Wow, wajahnya semringah semua. 10 tahun berjuang, 10 tahun akhirnya kita bisa gunting pita, saudara. Bisa gunting pita. Nah, kita berkata, lupa ini bisa nampung berapa gedungnya. Oleh kemurahan Tuhan, Siti kasih kesempatan untuk kita bisa nampung 300 orang di gedung ini. Dan kita kadang tanya, 300 gimana? Dapat jiwa-jiwa dari mana? Banyak gimana, Pak? Oleh kemurahan Tuhan, ibadah perdana kita, tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan membawa jiwa-jiwa. Oleh kemurahan Tuhan, kita bisa beribadah. Dan hari itu tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. 15 tahun yang lalu kita datang gak punya apa-apa. Bahkan ibadah minus, cuma 9 orang. Kalau hari ini mungkin ada 100 orang di sini, kita bisa ibadah di tempat ini. Saya cuma saksi bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita nggak pernah tinggalkan kita. Memang selama 15 tahun banyak tetesan air mata, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang kita harus alami. Tapi percayalah, He never leave us, He never forsake us. Dia tetap setia, Dia tetap dahsyat, tetap luar biasa atas hidup saya. Dan kita semua. Mukjizat Tuhan masih bisa dikerjakan. Kalau 15 tahun yang lalu Tuhan pimpin kita dan kita bisa sampai sekarang, saya percaya 15 tahun ke depan Dia tetap Tuhan yang sama. Dia bisa melakukan mukjizat yang lebih besar lagi. Tepuk tangan. Yang kedua, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan selama 15 tahun akan terus dinyatakan. Dan percayalah, kalau kita digerakkan dan bekerja bersama dengan Roh Kudus, kita akan melihat karyanya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi atas hidup kita. Mari saudara-saudara, hari ini tema dari ulang tahun gereja kita, do it again. Lakukan lagi, nyatakanlah lagi ya Tuhan. Sebab kami percaya kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Selamanya Engkau tetap setia, selamanya Engkau tetap dahsyat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta singer, saya minta istri saya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi. Nyatakanlah lagi. Saya minta worship team. Dan Bu Indri akan sampaikan pesan Tuhan. Haleluya.
Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Saudara, ada satu pujian lama, nyatakanlah lagi, biarlah ini jadi doa buat kita semua. Kalau saudara dulu pernah ditolong Tuhan, yakinlah dan percayalah hari ini dan sampai selama-lamanya Dia masih Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Mujizatnya, kebaikannya, kesetiaannya terjadi lagi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar dan kemasukan
haleluya. Wow, yang bersuka cita karena hari ini kita merayakan 15 tahun atau the 15th anniversary, lambaikan tangan. Wow, haleluya, puji Tuhan. Thank you Pastor Benny, Pastor Lia untuk kesempatannya. Saya tadi terharu melihat apa yang Pastor Benny saksikan dari tempat-tempat yang ada, bagaimana Tuhan menuntun gereja ini. Ya, bagaimana dari awalnya 2006 Pastor Benny dikirim Tuhan ke Philadelphia. Saya juga tidak pernah lupa 2005 kami sekeluarga 5 minggu, saudara ya, 5 minggu ada di Philadelphia gitu. Itu masih embrio, belum lahir gerejanya ya, masih embrio, masih dierami gitu. Tapi saya tahu sesuatu bahwa Tuhan ada dan terus akan melakukan perkara yang dahsyat untuk NWC dan untuk Philadelphia. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, puji Tuhan, haleluya. Shalom untuk all pastors yang bergabung dalam Zoom, Pastor Edi, shalom untuk Pastor Aven dan semua, Pastor Ray, Pastor Ferry, ya, thank you, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dikasih tema do it again gitu ya. Saya percaya ini harus ngomongnya bahasa Inggris, saudara ya. Do it again gitu. Karena kalau bahasa Indonesia do it again, do it lagi, saudara ya. Haleluya. Do it again ini bicara tentang satu passion yang kuat, satu kerinduan yang kuat gitu ya. Dalam 15th anniversary NWC ada satu passion yang kuat. Saya tahu ini adalah doa yang Tuhan berikan. Ada satu kerinduan yang Tuhan berikan melalui Pastor Benny, Pastor Lia untuk saudara semua. Untuk kita boleh berseru di hadapan Tuhan. Tuhan, lakukan lagi Tuhan. Seperti yang dahulu Tuhan. Bahkan saya percaya Tuhan akan melakukan bukan hanya seperti yang dahulu. Tuhan akan melakukan jauh lebih dahsyat dari yang sudah-sudah. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tangkap isi hati Tuhan atas apa yang Tuhan taruh atas gembala saudara. Tangkap isi hati Tuhan atas apa yang Tuhan taruh atas Pastor Benny, Pastor Lia. Ya, tahun 1909 William Seymour, ya, background saya nih pakai William Seymour sesuai dengan tema saudara gitu ya. Itu pernah bernubuat dan dikatakan dalam nubuatannya bahwa 100 tahun ke depan Tuhan akan melimpahkan rohnya yang jauh lebih dahsyat yang pernah terjadi di Azusa Street. Jadi saya percaya sesuai dengan nubuatan yang Tuhan berikan melalui William Seymour 1909 ya, artinya 100 tahun ke depan itu 2009 ke depan termasuk zaman-zaman sekarang. Dia sedang mencurahkan roh yang dahsyat. Dia sedang mencurahkan roh yang dahsyat yang jauh lebih dahsyat dari yang pernah terjadi di Azusa Street, yaitu Pentakosta yang ketiga. Yang percaya lambaikan tangan, yang percaya lambaikan tangan. Wow, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menangkap dulu isi hati Tuhan hari-hari ini. Saya percaya saudara punya banyak pergumulan, saudara punya banyak persoalan, kita semua punya banyak tantangan gitu ya. Tetapi satu hal yang pasti, saya percaya waktu kita menangkap isi hati Tuhan, waktu kita menangkap agendanya Tuhan, waktu kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Apapun pergumulan saudara hari ini, mungkin ada yang bergumul visa, ya, ada yang bergumul untuk pekerjaan, ada yang bergumul untuk keluarga, ada yang bergumul untuk keuangan, ada yang bergumul sakit penyakit, apapun pergumulan kita. Tapi Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Siap-siap saudara, waktu kita tangkap isi hati Tuhan, waktu kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang kau butuhkan, semua yang saudara harapkan akan diberikan buat setiap kita. Sekali lagi yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Wow, amin. Nah, mari kita lihat sama-sama dari Mazmur 85 ayat yang ke-7 ya. Apakah engkau mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Ya, bahasa Inggrisnya dikatakan dalam NIV, will you not revive us again?
that your people may rejoice in you. Will you not revive us again? Membangkitkan kami kembali, ya, menghidupkan kami kembali. Saya percaya ini suatu pesan yang Tuhan mau bicara buat kita. Kita mau berseru sama Tuhan, Tuhan, maukah Engkau revive us again, Tuhan? Bangkitkan kami kembali, Tuhan. Bangkitkan kami kembali. Bangkitkan kami kembali. Di dalam anniversary yang ke-15 NWC, saya percaya ini jadi cry out buat setiap kita. Tuhan, bangkitkan kami kembali. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu apa yang terjadi di dalam alam roh itu akan menentukan secara nyata temperatur rohani saudara, on fire-nya saudara dengan Tuhan, kerinduan saudara dibangkitkan oleh Tuhan, itu juga akan menentukan apa yang terjadi secara alam nyata, gitu ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, level rohani kita itu akan menentukan level jasmani yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Ya, waktu saudara makin naik secara rohani, saudara makin sungguh-sungguh secara rohani, saudara makin on fire secara rohani, perkenanan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan akan semakin nyata, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata, dan saya percaya maka semua berkat-berkatnya juga akan semakin nyata dalam hidup kita. Sekali lagi yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes. Oleh karena itu tangkap pesan Tuhan hari ini. Minta sama Tuhan, Tuhan revive us again, Tuhan. Bangkitkan kami lagi, Tuhan. Do it again, Lord. Seperti yang dahulu. Haleluya. Hari ini kita akan lihat beberapa poin, ya, apa yang menyebabkan hal-hal yang dahulu itu bisa terjadi, saudara ya. Banyak kebangunan rohani yang pernah terjadi itu berhenti. Kenapa berhenti atau kenapa tidak berlanjut? Itu ada hal-hal yang menyebabkan, antara lain mereka sudah mulai merasa puas, mereka sudah mulai merasa nyaman, mereka sudah merasa oke, gitu ya. Mereka sudah merasa sombong, ada yang seperti itu juga, ya. Dan karena sudah meraih satu kebangunan rohani yang besar, ya. Ada banyak kebangunan rohani yang pernah terjadi setelah Azusa Street, mungkin di Wales, ya, mungkin di Toronto, di Pensacola, ya, kita pernah mendengar di berbagai tempat, ya, tetapi sampai beberapa tahun saja mereka stuck dan hilang, tidak terdengar lagi. Artinya sampai hari ini sudah nggak kedengeran lagi kebangunan rohani itu. Ya, kenapa? Karena mereka mungkin sudah mencapai satu zona nyaman, sudah mencapai satu kondisi yang udah oke nih, wah dahsyat gitu. Dan mereka sudah dalam titik itu, mereka sudah mulai kendor, saudara ya. Dan ada berbagai hal lah, bisa sombong, bisa merasa mampu dan lain sebagainya. Ya, tetapi satu hal yang saya mau bagikan di sini, kunci untuk kita minta Tuhan, do it again Lord, lakukan lagi Tuhan, bukan hanya hari ini, tetapi terus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kunci yang pertama dimulai dari pertobatan. Ya, walaupun mungkin saudara di onsite boleh ngomong saudara ya, sama-sama yuk 2, 3, pertobatan gitu ya. Kenapa perlu pertobatan? Karena untuk umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, dan jalan-jalannya Tuhan akan memberikan tuntunannya, Tuhan akan memberikan lawatannya, Tuhan akan memberikan kuasanya yang dahsyat, Tuhan akan menyatakan segala sesuatu yang dahsyat. Itu waktu kita mau berbalik, merendahkan diri alias bertaubat, saudara ya. Yesaya 59 ayat 2 katakan, yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah dosa. Hari ini saya tidak tahu kondisi saudara. Mungkin ada di antara saudara engkau sedang bergumul, Tuhan, kok Tuhan belum jawab doa saya Tuhan, ya, untuk keuangan saya, untuk pekerjaan saya, kok Tuhan belum jawab, untuk keluarga saya, kok Tuhan belum jawab. Hari ini yang pertama, pastikan saudara saya dalam kondisi yang terus memiliki gaya hidup pertobatan. Artinya apa? Begitu kita lakukan yang salah, kita bilang, Tuhan ampun Tuhan, saya salah Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Basuh saya dengan darah Yesus. Amin saudara. Amin. Ya, gaya hidup pertobatan akan menarik hadirat Tuhan turun. Akan membuat kita kembali pada cinta mula-mula.
Kalau kita udah kepedean gitu saudara, pede percaya diri gitu ya, kepedean, wah rasanya sih udah oke banget deh, udah bester gitu ya, udah dipercaya ini itu gitu misalnya, saudara udah sukses misalnya. Hati-hati saudara ya, jangan sampai kita tidak punya kerendahan hati untuk waktu Tuhan menegur kita, kita tetap harus masuk di dalam pertobatan. Amin. Ya, hari-hari kita adalah hari-hari untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita nggak tahu kapan Dia datang untuk kedua kali. Oleh karena itu persiapkan diri kita sebaik mungkin. Amin. Nah, yang kedua, apa yang membuat kunci untuk membuat Tuhan melawat dengan dahsyat? Yang kedua dikatakan pemurnian, gitu saudara ya, pemurnian. Seorang hamba Tuhan bernama Luke Nebergals, dia satu hari dapatkan satu penglihatan. Dikatakan ini kalau saudara lihat gambarnya, ya ada dua sungai api yang turun dari surga, ya ada dua sungai api. Lalu Luke Nebergals ini tanya sama Tuhan, Tuhan dua sungai api ini bicara apa Tuhan? Lalu Tuhan katakan, sungai yang pertama itu bicara tentang sungai revival. Wow, sukacita dia ya. Sungai revival dahsyat Tuhan. Tapi sungai yang kedua itu bicara soal sungai pemurnian. Bapak Ibu Saudara, do it again. Untuk kita minta Tuhan lakukan revival yang dahsyat. Untuk Tuhan revive us again. Untuk perkara-perkara yang besar ke depan. Untuk perkara-perkara yang dahsyat ke depan. Ada hal yang harus kita ingat. Revival harus disertai dengan pemurnian. Yang mengerti lambaikan tangan. Yang mengerti lambaikan tangan. Wow, haleluya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya mari kita berjalan terus dengan Tuhan. Setelah kita ngalami pertobatan, kita minta terus Tuhan murnikan. Tuhan murnikan. Tuhan motivasi kami Kau murnikan Tuhan. Hati kami Kau murnikan Tuhan. Kita tahun ini adalah tahun integritas Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tuhan mau sungguh-sungguh yang keluar dari mulut kita, yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, yang kita lakukan semua murni, semua sesuai dengan apa yang ada di hatinya Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari hari-hari ini saudara mau terus dimurnikan. Saya tahu kalau namanya proses pemurnian itu bukan proses yang gampang, ya betul saudara ya. Sebuah emas dari 16 karat untuk jadi 24 karat itu perlu dimurnikan. Dan di dalam pemurnian itu ada yang namanya dibakar, saudara ya. Ada ujian, ya, ada tempaan, ada proses. Oleh karena itu pesan Tuhan pagi ini buat setiap kita, jangan lari dari proses. Amin. Waktu Tuhan memurnikan kita, jangan lari dari proses, jangan lari dari proses, jangan lari dari proses. Hadapi proses. Waktu engkau keluar dari proses, engkau semakin murni, engkau semakin kinclong, engkau semakin memuliakan nama Tuhan. Emasmu bukan 16 karat, bukannya emas Jawa gitu saudara ya. Emas dono, emas apa gitu, bukan. Tapi emas 24 karat yang mau lambaikan tangan, Wow, haleluya. Nah, yang ketiga saudara, apa sih kuncinya untuk kita bisa minta Tuhan, do it again, lakukan lagi, revive us Lord. Yang ketiga adalah lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Russell Evans, seorang hamba Tuhan dari Melbourne, Australia, dia berkata bahwa ada 3 hal yang membuat api Tuhan itu menyala. 3 hal saudara ya. Yang pertama oksigen, yang kedua heat, yang ketiga adalah fuel ya atau bahan bakar. Saya akan jelaskan pada saudara. Kalau saya punya lilin ya, lilin candle gitu, lalu ditaruh di sebuah gelas ya. Lalu saya taruh candle in the middle of the glass, lalu saya nyalakan lilinnya. Kalau saya mau matikan lilinnya gampang saudara, tinggal saya tutup saja gelasnya, maka lilinnya akan padam. Kenapa? There is no oxygen. Nggak ada oksigen di sana. Maka begitu nggak ada oksigen, apinya itu begitu ditutup langsung padam. Ya, Russell Evans katakan, untuk saudara bisa lapar dan haus, untuk saudara bisa on fire, api mau menyala. Yang pertama, harus tinggal terus dalam hadirat Tuhan. Oksigen itu bicara tentang hadirat Tuhan, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kita nggak ada oksigen. Gitu ya, atau misalnya dalam satu kondisi, dalam satu ruangan yang kebakaran,
yang ada adalah asap karbon dioksida di sana. Saudara nggak bisa napas, sesek napas. Lama-lama ya mohon maaf ya langsung berangkat gitu saudara ya. Kenapa? Nggak ada oksigen. Begitu pula dengan rohani saudara saya. Hari-hari ini kita harus lebih lagi tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau mau api mau menyala, ada oksigen, ada hadirat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kasih begitu yang begitu luar biasa. Ada Azusa Street Prayer Tower saudara. Ya, anytime, anywhere, 24 hours, 7 days. Saudara tinggal masuk di Zoom, hadirat Tuhan ada dengan luar biasa. Saudara bisa terus tinggal di sana. Ada YouTube dalam hari-hari ini. Cari lagu-lagu rohani, cari lagu-lagu penyembahan, cari hadirat Tuhan. Mungkin kau sendiri rasanya berat, tapi waktu kau connect ya dengan anak-anak Tuhan berbagai bangsa melalui APT, Azusa Street Prayer Tower, atau mungkin dari YouTube yang ada pujian penyembahan, engkau tinggal dalam hadirat Tuhan. Apimu terus menyala. Amin. Dikatakan oleh Russell Evan yang kedua bahwa yang membuat api itu menyala adalah heat atau api itu sendiri, on fire bagi Tuhan. Selain saudara tinggal dalam hadirat Tuhan, maka yang kedua, ayo terus ya kau jaga api itu menyala pagi hari, malam hari, ya siang hari, terus api saudara menyala buat Tuhan. Saudara, saya melihat orang-orang yang on fire buat Tuhan. Ya, orang-orang yang antusias dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang terus menjaga api itu menyala. Antusias dari kata ant and theos, di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara bilang saya di dalam Tuhan, Bu, puji Tuhan. Saya dalam Tuhan, Pastor, haleluya. Buktinya apa? Saudara saya pasti on fire. Amin. Buktinya pasti on fire. Buktinya apa? Pasti antusias. Ada api itu menyala di hati kita. Haleluya. Yang ketiga, Russell Evan katakan, yang membuat api itu menyala ada fuel atau ada bahan bakar. Saudara bisa bayangkan api unggun ini, kalau sudah tidak ada kayu bakarnya sebagai bahan bakar, sekalipun apinya berkobar, maka pasti lambat laun apinya akan padam. Ya, fuel atau bahan bakar itu bicara tentang lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya ini yang akan membuat Tuhan tidak tahan tinggal di surga. Ini yang membuat Tuhan tidak tahan untuk mencurahkan rohnya. Waktu anak-anaknya berseru, Tuhan aku lapar akan Engkau Tuhan. Aku haus akan Engkau Tuhan. Curahkan rohmu, curahkan rohmu, curahkan rohmu. Maka dia akan curahkan rohnya dengan dahsyat. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dahulu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, saya pernah merenungkan satu hal dalam hari-hari. Kenapa sih ada orang-orang atau anak-anak Tuhan nggak lapar dan haus lagi? Itu kan pertanyaannya ya. Ya, pertanyaannya kan begitu ya. Mungkin saudara berkata, wow, tahu sih Bu, lapar dan haus. Cuma masalahnya saya nggak lapar dan haus. Gimana dong? Gitu ya. Saya kasih ilustrasi saudara ya. Misalnya kita mau lunch time at 12 noon. Kita mau makan siang jam 12. Ya, 11:30, 11:30 kita udah lapar banget nih. Aduh, lapar banget nih. Ya, tapi makanan belum ready, lunchnya belum ready karena ready-nya jam 12 gitu ya. 11:30 kita udah lapar. Apa yang saudara lakukan? Buka kulkas, betul nggak? Gitu ya. Lihat ada apa ya? Ada apel, ambil apel, makan. Udah lapar nih. Aduh, apelnya juga, apelnya kecil lagi nih. Ada apa lagi? Ada susu, minum susu. Lapar. Udah minum susu, makan apel, masih lapar. Aduh, ada apa ya? Mulai buka lagi. Ada snack ya. Wah, makan saudara. Ya, begitu kita makan, akhirnya aduh kenyang juga ya. Begitu jam 12 ya, makanan itu ready, lunch-nya kita ready. Saya percaya saudara bilang gini, aduh udah kenyang, boleh nggak ntar makannya jam 1 aja deh. Masih kenyang. Ya, maaf saudara. Kenapa kita tidak lapar dan haus akan Tuhan? Karena banyak kali waktu sebenarnya rohmu, jiwamu kosong, lapar, rindu untuk diisi oleh Tuhan. Tapi saudara, maaf saudara, engkau mengisinya dengan perkara-perkara dunia.
hari-hari ini ada yang kosong, there is an empty hole in your heart. Saudara kejar dengan apa? Sosial media, sosmed misalnya, sosial media, buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, ya. Saudara masuk di situ, spend a lot of time di situ. Saudara cari hal-hal yang mungkin menyenangkan dirimu, online shopping, atau mungkin pergi shopping, atau cari buat macam-macam hal. Sehingga apa? Hal yang kosong, yang harusnya diisi oleh Tuhan, itu engkau gantikan dengan hal-hal yang ada di dunia ini untuk memuaskan seolah-olah jiwa kita. Tuhan berkata, air yang Tuhan berikan buat kita tidak akan membuat kita haus lagi, karena Dia berikan air yang hidup, roti yang hidup. Mari hari ini datang sama Tuhan, berkata, Tuhan, saya mau lapar dan haus lagi. Saya nggak tahu kondisi saudara hari ini. Tapi kalau engkau berkata, iya ya, saya kok kayaknya baca Alkitab sekedarnya doang. Ya, asal formalitas. Saya ke gereja tiap minggu asal formalitas. Saya mungkin doa, baca, dan pujian penyembahan. Ya, masa nggak doa sih, nggak enak dong sama Tuhan, gitu saudara ya. Nggak enak dong sama gembala. Masa saya nggak doa, nggak enak dong sama yang lain. Maaf saudara. Tuhan yang paling tahu, dan engkau sendiri yang paling tahu seberapa dalam engkau lapar dan haus akan Tuhan. Hari ini pastikan, ya, saya akan tutup di sini karena waktu saudara lapar dan haus itu menarik hadirat Tuhan, menarik lawatan Tuhan turun. Saya pernah khotbah di satu tempat namanya Rahasia, kotanya Rahasia. Ini rahasia saudara ya. Sekitar mungkin udah ya 15-16 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Saya pulang dari tempat itu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Saya khotbah hanya sekedar kayak bacain PowerPoint gitu, saudara. Saya nggak ada gregetnya, kok saya nggak ada passionnya, saya juga kok nggak digerakin untuk doain mereka. Kenapa ya Tuhan, gitu ya? Apa saya nggak siap, saudara? Saya nanya sama Tuhan, apa sayanya nih yang kurang persiapan kali ya? Sayanya nggak beres kali ya, gitu ya. Kenapa? Karena ini beda dengan minggu-minggu sebelumnya, ya. Apa yang terjadi, saudara? Saya berdoa 1 hari, 2 hari, Tuhan nggak jawab, saudara. Saya bilang, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Lalu kemudian di hari yang ketiga, keempat, Tuhan mulai bilang gini, karena mereka tidak lapar dan tidak haus. Bukan kamu, tapi mereka. Oh Tuhan, thank you Tuhan, minimal saya tahu saya sudah prepare dengan baik. Tapi buat saya yang kedua adalah saya perlu mendoakan setiap jemaat Tuhan, ya, setiap anak-anak Tuhan yang mendengar khotbah itu benar-benar harus dipersiapkan hatinya, punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya semua saudara punya lapar dan haus akan Tuhan. Tapi mari jaga terus lapar dan haus kita akan Tuhan. Amin. Jaga terus, ya, jaga terus, jaga terus, jaga terus. Ya, puji Tuhan. Ada 3 hal pesan Tuhan yang saya mau sampaikan. Pertama, kita terus hidup di dalam pertobatan. Waktu saudara rasa, aduh kok saya nggak damai sejahtera, cek saudara, apa yang membuat saudara nggak damai sejahtera? Kita bertobat, kita minta ampun. Amin. Yang kedua, dikatakan pemurnian, relakan hati untuk dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Mungkin melalui pasangan kita, melalui orang tua kita, melalui anak, melalui teman bekerja, ya, sesama pelayan Tuhan, kita digesek, dimurnikan, ya. It's okay. Semua mendatangkan kebaikan. Amin. Dan yang ketiga adalah mari kita lapar haus akan Tuhan, jaga api itu terus menyala. Mari kita berdoa. Kuribu syakaya ralabu kurabata kaya ralabasya kaya ralabakaya. Hirabu ya rabaka ya ralaba 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 ya ralaba. Kuriya laba ya laba laba ya laba ya laba. Kami tahu bukan hanya kerinduan Pastor Benny, Pastor Lia, Tuhan. Engkau nyatakan lagi perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Do it again, Lord. Do it again, Lord. Kami tahu bukan hanya kerinduan mereka, tapi kerinduan kami hari-hari ini. Kerinduan kami hari-hari ini, Tuhan. Lakukan lagi yang dahsyat seperti dulu, Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Biarlah setiap kami, Tuhan, terus menjaga hati kami, hidup kami terus masuk dalam pertobatan. Kami
Kami merendahkan hati, kami gak gengsi untuk say sorry. Kami gak malu sama Tuhan untuk bilang Tuhan ampuni kami. Dan yang kedua, biarlah kami terus masuk dalam proses dimurnikan. Dan yang ketiga, Tuhan, berikan lapar dan haus akan Engkau. Saya nggak tahu kondisi saudara, tapi kalau saudara berkata, saya mau Tuhan, terus lapar dan haus akan Tuhan, taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau lihat anak-anakmu yang dengan jujur menaruh tangan di dada mereka, Tuhan. Kami mau lapar dan haus akan Engkau lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Membawa gelas yang cuma 250 ml. Kami mau datang di hadapan Tuhan bukan sekedar membawa satu kontainer galon water yang 19 liter. Kami mau datang di hadapan Tuhan dengan membawa kontainer yang besar 10.000 liter, 10,000 liters, Lord, untuk Kau isi dengan rohmu, untuk Kau isi dengan hadirat-Mu, untuk Kau isi dengan kebaikan-Mu, untuk Kau isi dengan kasih-Mu, untuk Kau isi Tuhan dengan segala yang baik yang daripada-Mu. Dan kami mau Tuhan membuang semua hal-hal dunia yang menghambat, yang memenuhi hati kami, yang memenuhi pikiran kami, sehingga kontainer itu tidak full diisi oleh hadirat-Mu, oleh kuasa-Mu. Uraba syakir, jama kami satu persatu Tuhan. Jama Tuhan, di tempat duduk kami, di rumah-rumah kami, jama kami dalam nama Yesus. Uraba syakir, makasih Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Pastor Benny, Pastor Lia. Saudara arahkan tangan saudara ke Pastor Benny, Pastor Lia. Engkau melihat Tuhan, Kuralaba juga Jesslyn Tuhan, Hidi serta baby yang ada Tuhan dalam kandungan Pastor Lia. Kami berdoa buat keluarga ini, biar perkenanan Tuhan turun berlimpah-limpah di tahun-tahun yang akan datang, memasuki NWC Tuhan di tahun yang ke-16. Perkenanan Tuhan, God's favor, oh begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Engkau yang perluas kapasitas mereka Tuhan, Engkau perluas kapasitas mereka, Engkau rapi dengan dahsyat Tuhan. Berkat-Mu yang terbaik, berkat-Mu yang terbaik, pengurapan-Mu yang lebih lagi tercurah atas hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau yang memperluas jemaat yang ada Tuhan, melipat gandakan jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya di Philadelphia, kota-kota yang lain terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terus bangkit prajurit Tuhan yang gagah perkasa di NWC Philadelphia di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun yang 15 NWC, sangat memberkati kami, berkati kita semua. Haleluya. Kau sahabat
Puji nama Ayo kita angkat tangan kita dulu. Doa berkat. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor Benny, suara saya oke? Ya, ya. Oke. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang onsite dan juga yang di Zoom ada 37. Kita bersyukur untuk perbuatan ajaib Tuhan di Nation Worship Center di Philadelphia. Pada nggak tahu nih Pastor Benny. Kalau tahu teman-teman pada banyak yang mau ikut nih. Jadi harus bikin ulang tahun ke-15 kedua. Bulan depan dibikin lagi ya. Belanda akan datang 10 orang. Bandung 10 orang gitu ya. Belum Jakarta. Ya, Pak Dokter Tommy juga akan bawa dari Chicago 10 orang. Teman-teman dokternya. Baik. Saya kalau boleh closing statement 1 menit. Saya hanya tahu bahwa bukan Pastor Benny dan Pastor Lia yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang pilih. Pastor Benny dari Kencong, Pastor Lia dari Purwokerto, Asam di Lumajang, Garam di Purwokerto, bertemu di Philadelphia. Wow. Dan yang saya sangat percaya adalah waktu kita menyelesaikan amanat agung di Matius 28 ayat 19 dan 20. Dengar nih Pastor Benny dan Pastor Lia. Kata Yesus begini. Bukan hanya tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Kau akan menginjak ular dan kalajengking. Kau akan mengusir setan. Saya ngomong ini sambil merinding ini. Kau akan tumpang tangan. Bukan hanya yang sakit fisik, sakit jiwa, sakit keluarga, sakit bisnis, sakit dalam segala perkara, termasuk kota-kota yang sakit akan disembuhkan. Dan yang paling puncak, Yesus bilang begini, ketahuilah Benny dan Lia dan Giselin dan anak yang kedua nanti, dan para pengerja semua di Nation Worship Center di Philadelphia, dengar kata Yesus, aku menyertai engkau, kata Yesus, sampai akhirnya akhir zaman. Kita ditemani oleh pemimpin kita aja senang. Jujur saya sering dulu terbang sebelum pandemi, keliling Indonesia KKR Healing bersama Gembala Pembina. Nah, kalau saya terbang sendirian, biasanya saya doanya lebih kenceng. Tuhan, cuacanya, pilotnya. Tapi kalau terbang sama Gembala Pembina, saya begini, Tuhan, ada Gembala Pembina tuh Tuhan. Pasti kau punya rencana jauh lebih besar, jadi pasti lebih aman. Terus malaikat tegur saya, jangan mengandalkan siapapun, mengandalkan aku. Jadi saya mau beritahu, penyertaan pemimpin terbatas, penyertaan senior terbatas, penyertaan kawan-kawan kita terbatas. Tapi closing statement-nya adalah, Bapa Surgawi, Yesus dan Roh Kudus menyertaimu sampai akhir zaman. Kami mengangkat tangan kami bangga untuk ketaatan seorang yang bernama Benny Kristianto, juga Lia Angelia, yang begitu taat dan akan terus taat bersama seluruh pengerja dan jemaat di Nation Worship Center Philadelphia, sehingga terus memberkati kota-kota, benua-benua, seluruh penjuru bumi. Dan kami yang hadir di Zoom mengangkat tangan bersama all pastor yang ada. Kami sangat percaya Engkau turut bekerja dan Engkau menyertai sampai akhir zaman, sehingga pintu-pintu dibuka oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Dan yang luar biasa adalah ada terobosan-terobosan yang tidak pernah Engkau lihat, Engkau dengar, dan Engkau pikirkan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Bapa Surgawi. Dan biarlah Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 terjadi atas hidup Pastor Benny, Pastor Lia, Giselin, dan adiknya,
yaitu hidupmu semakin berkenan kepadanya dan hanya melakukan kehendaknya. Dan ini diteladani oleh seluruh jemaat di NWC Philadelphia dan pengerja, sehingga waktu rapture semua terangkat bersama kami murid-murid Tuhan di Zoom ini. Hormat hanya bagi Engkau Aba. Kami siap bahkan melemparkan mahkota kami bukan nanti di surga. Sejak hari ini kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya hamba-Mu. Hormat hanya bagimu. Berkat dari Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Anak-anak kita memuji untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangannya terus. Tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita. Dikit lagi. Oke. Dikit lagi. Dikit lagi. Ya, dah. One, two, three. I sing a song for you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song of Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lay my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. The Lord you set me. I will
doa berkat, Bapak Ibu Saudara, ada penyalaan lilin dan juga ada door press. Ada 3 atau 4 door press spesial, ya. Gak apa-apa anak-anak di sini dulu. Siapa yang diberkati hari ini? Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Thank you for all the pastor. Oke, baik. Anak-anak boleh turun. Ya. Kita nyanyi sama-sama. Bless the Lord. Angkat tangan semua. Lagi dong, come on. Ayo, come on. Anak-anak terlalu excited ini saudara-saudara. Jason sudah nggak tidur semalaman kata mau nyanyi ya. Oke, boleh turun, boleh turun. Boleh turun. Oke, boleh turun. Saya minta Pak Tim Mardono akan doa berkat untuk kita. Setelah kita angkat tangan kita akan doa berkat. Pak Tim boleh sampaikan pesan 1-2 menit dan doa berkat.